Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafirah. Salam dan juga cinta kita kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Nusalli wa nusallimu ala nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat, cinta dan mahabbah kita kepada baginda Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Ahibati fillah, ketika kita mereview ke beberapa bulan yang lalu, ketika datang bulan Rajab, saat bulan Rajab datang, seluruh umat muslim di jagat raya, mereka semua berbisik di bumi dan mereka yakin kalau langit akan mendengar. Semua tertunduk saat bulan Rajab dan mereka berdoa dengan penuh keikhlasan dengan doa yang masyhur, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab wa Sya'bana, ketika bulan Rajab datang, wa Sya'bana, dan ketika bulan Sya'ban datang, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ahibati fillah, bulan Rajab sudah lewat dari kita. Saat itu datanglah bulan Sya'ban dan semua umat muslim di jagat raya lebih memperkuat lagi doanya sambil berbisik lagi di bumi biar langit mendengar, ya Rabb innaka khairul musta'an, hanya kepadamu kami meminta tolong ya Allah, wa innaka khairul mustaka, hanya kepadamu kami ini mengadu ya Allah, balighna Ramadan, sampaikan kami sampai datang bulan Ramadan. Dan 17 hari yang lalu pesona bulan Ramadan itu datang jamaah. Semua umat manusia di jagat raya yang mencintai pesona Ramadan, khususnya orang-orang yang beriman, yang terkhitobi dengan ya ayyuhalladzina amanu, ketika awal Ramadan datang, tidak sedikit di Indonesia, di Nusantara ini, mereka menggaungkan kalimat marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Hari demi hari terus kita lewati sampai datang hari ini ke-17 bulan Ramadan. Tak terasa jamaah, pertengahan di bulan Ramadan ini hampir kita lewati dan hampir kita menuju ke pintu-pintu berikutnya sampai kita menuju ke titik finish bulan Ramadan. Maka saat 17 Ramadan datang, tidak sedikit malam hari ini pun seluruh umat manusia yang mencintai pesona Ramadan, mereka berdoa dalam hatinya, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardu binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini teringat ketika di awal pandemi jamaah, awal pandemi COVID-19, beberapa tim kami merapat ke Solomon Island. Solomon Island adalah kepulauan Solomon yang dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Saat Ramadan datang, 93% mereka bukan dari agama kita jamaah, dan 7% mereka yang melaksanakan puasa di tanah island ini, di tanah Solomon ini. Dan apa yang terjadi jamaah? Yang dikatakan Solomon Island, yang 3% atau 7%-nya itu adalah hanya orang-orang muslim. Mereka berteriak di depan kita bahwasanya walaupun kami dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi mereka punya spirit yang luar biasa ketika datang bulan Ramadan. Mereka punya spirit Al-Quran ketika datang tanggal 17 bulan Ramadan, dan menjadikan spirit Ramadan itu betul-betul menjadikan ruh Ramadan datang menghampiri Solomon. Padahal mereka hidup dengan keterbatasan dan mereka mengatakan COVID-19 that easy for us. Mereka mengatakan COVID-19 adalah sesuatu yang mudah bagi kami jamaah. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Solomon, mereka bertahun-tahun tidak bisa melaksanakan Ramadan dengan kafah. Orang-orang Solomon yang dikatakan orang termiskin se-Asia Pasifik, mereka nggak bisa sholat tarawih di tempat yang megah. Mereka orang-orang Solomon, anak-anaknya mereka nggak bisa menggunakan kostum layaknya orang-orang mau sholat jemaah. Tapi mereka punya thiqatun nafas, mereka punya al-quwah al-ilahiyah, mereka punya the power of God. Mereka yakin kepada Rabb-nya sambil mereka mengatakan, kami ini serba keterbatasan bukan karena COVID-19. Gara-gara pohon yang besar di area Solomon jamaah. Pohon itu sangat besar, sangat tebal, dan di pohon inilah sumber penyakit yang luar biasa. Kami jaga jarak dengan pohon ini jamaah, karena kami tidak mau terimbas dengan penyakitnya. Dan mereka ingin menghancurkan pohon ini.
Di tengah-tengah Ramadan datang, apa yang mereka lakukan jamaah? Mereka yakin aku akan menghancurkan pohon ini, tapi bukan dengan alat. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini jamaah. Dan ternyata mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, bukan dengan gergaji, tapi mereka menghancurkan pohon ini yang sumber penyakit itu hanya dengan teriakan kepada Rabb-nya. Mereka yakin dengan kalimat fafirru ilallah, larilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh warga Solomon datang ke pohon ini jamaah. Mereka berteriak di depan pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu Tuhan, kami ini berteriak. Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Apa yang terjadi jamaah? Semua atas izin Allah Azza wa Jalla. Pohon ini tumbang dan hancur hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam sejak Ramadan itu datang. Maka kalau kita melihat dengan seksama satu potret ini, orang Solomon aja dengan keterbatasan mereka bisa dengan kafah menghadapi Ramadan sampai ke titik finish. Apalagi kita jamaah. Satu cerita ini adalah ujian dari kita untuk kita semuanya, bahwasanya liyabluwani aashkur am akfur. Ini ujian bagi kita jamaah, apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau sebaliknya. Maka malam hari ini di negeri ini mayoritas ketika datang namanya pesona 17 Ramadan, semua mata tertuju kepada satu titik, nuzulul Quran. Maka ahibati fillah, pesona Al-Quran ketika kita mencantumkan satu ayat, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa basyiril muslimin. Al-Quran dalam pesona Ramadan adalah sebuah tibyan, problem solver, pemecah masalah dalam hal apapun jamaah. Karena bagaimanapun pada saat ini seluruh manusia di jagat raya, termasuk di Nusantara ini, manusia semua lagi dalam kebingungan jamaah. Banyak di antara kita yang tersesat, pertikaian tanpa ujung, dan itu terbukti diprediksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Nabi beberapa abad silam, usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada engkau bisam'i wa ta'ah, untuk selalu mendengar dan taat. Man ra'a minkum ba'di, barang siapa yang melihat dan juga hidup setelah aku mati, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat sekian pertikaian, perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka kau harus berpegang teguh terhadap sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan salah satu yang harus kita pegang jamaah adalah the power of Quran. Kekuatan Quran adalah sebagai problem solver untuk kita jamaah. Maka kapan terakhir kita membuka lembaran Al-Quran? Kapan terakhir kita membaca ayat demi ayat dalam Al-Quran? Karena pesona nuzul Quran bukan hanya dirayakan begitu saja jamaah, tapi yang pasti Al-Quran harus menjadi tameng dan juga sebagai sahabat, agar kita selalu tetap bermesraan dengan Roh melalui kalam-kalam Allah Azza wa Jalla. Karena dalam satu riwayat bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling abadi jamaah dibandingkan mukjizat-mukjizat yang lain. Nabi Musa, mukjizatnya dengan tongkatnya. Setelah Nabi Musa wafat, cerita itu tak tahu, hanya tercantum di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran jamaah, sekalipun Nabi sudah tiada, mukjizat Al-Quran itu terus dia berkiprah menerangi jagat raya, bukan sampai hari ini, tapi sampai hari kiamat nanti. Maka ahibati fillah, mukjizat abadi ini adalah mukjizat Al-Quran. Sampai tercantum di dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sampai-sampai jamaah, andaikan itu Al-Quran itu diturunkan ke sebuah gunung, kau akan melihat semuanya akan tertunduk dan takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan gunung pun akan terbelah dari mukjizat Al-Quran ini. Maka ahibati fillah, dalam kajian kultum ini, sebelum kami tutup jamaah, izinkan ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bukan siapa-siapa yang meriwayatkannya, tapi teman tidurnya sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, ay al-ashru akhir min Ramadan, shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Setelah kita menerangi
dan juga mendapatkan nurul Quran, cahaya Al-Quran. Satu hal lagi jemaah, sebentar lagi kita akan mendapatkan al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Sampai Aisyah mengatakan ketika Rasulullah SAW ketika memasuki 10 bulan Ramadan terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu, kebiasaan Nabi ketika menjelang 10 akhir Ramadan, aiqadha ahlahu, membangunkan seluruh keluarganya, Aisyah, putra-putrinya, menantu-menantunya untuk ihya'ul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga kita bisa meraih pesanan Ramadan sampai ke titik finish, dan jadikan Allah Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, tapi kita bisa meraih Ramadan-Ramadan yang akan datang bersama keluarga tercinta kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.